Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja di Forum. Profesor Satya Arinanto, banyak masalah, salah satu Mbak Irma mengatakan ada isu korupsi. Sini ada tuntutan untuk melakukan amandemen, mengembalikan. Saran Anda dalam situasi yang seperti sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh bangsa ini sebetulnya? Ya, kita tuh harus tetap menjalankan sistem demokrasi. Mengenai tuntutan perubahan undang dasar itu merupakan hal yang wajar menurut saya. Ya, kita bisa lakukan evaluasi terhadap hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi mungkin menurut saya tidak kembali ke versi yang asli, karena yang asli itu seperti dikatakan Bung Karno dulu itu adalah sifatnya undang-undang dasar revolusi. Jadi memang sementara itu. Nanti kalau kita sudah merdeka, kita buat lagi undang dasar yang baru yang lebih sempurna sesuai dengan tuntutan zaman begitu pada waktu itu. Oke, baik, ya. Mas Burhan. Jadi gimana? Ada isu korupsi, ada ketegangan geopolitik, ada banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk juga PR-PR dari pemerintahan Prabowo. Sementara ada isu dari Forum Purnawiran Prajurit TNI yang kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Gimana Anda menempatkan diri dalam banyaknya kepentingan-kepentingan itu? Iya, pertama tentu tuntutan dari para purnawirawan itu kita harus baca dalam konteks semacam keprihatinan nasional. Buat bahan kita untuk belajar. Dan menurut saya sah-sah saja, itu bagian dari desakan kelompok tertentu, ya, terlepas apakah ada nuansa politik atau tidak. Tapi lagi-lagi yang paling utama adalah jangan sampai mengabaikan kita dari akar persoalan yang tadi Mbak Irma sebutkan. Korupsi. Meskipun lagi-lagi terlalu naif juga meminta purnawirawan untuk melakukan eksekusi isu korupsi yang begitu kuat. Karena faktanya pemerintah sekarang kekuatannya sangat luar biasa, 81% di parlemen. PDI Perjuangan sendiri juga bahkan tidak segarang pada masa Pak SBY kan. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo itu mau melakukan komitmen nasional untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal, gampang. Tapi masalahnya kenapa enggak sampai sekarang? Kenapa? Nah, dugaan saya karena ada konflik of interest antar elit berkaitan dengan perampasan aset, uang kartal dan seterusnya. Nah, di situ sebenarnya fokus kita sambil melihat nih angka ya. Satu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita 4,4 ya, dari 5,1 menjadi 4,7%. Bank Dunia juga merilis angka kemiskinan yang jauh berbeda dengan yang dirilis oleh BPS. 60% menurut Bank Dunia. Rakyat Indonesia kategori miskin. Indeks saham kita turun 20%. Rupiah turun 10%. Ini persoalannya nggak main-main. Yang menurut saya, kalau kita sibuk dengan urusan ijazah palsu, gitu ya, itu malah melupakan akar yang luar biasa ini. Yang menurut saya harus kita hadapi secara kolektif untuk negara dan bangsa kita. Oke, Mbak Irma. Jadi apa fokus Anda selain korupsi yang harus dipikirkan oleh elit bangsa ini sebetulnya? Iya, sebetulnya memang kalau kita bicara ada masalah pengangguran, judi online, masalah-masalah narkoba, kalau kita lihat lagi masalah penegakan hukum tentu saja, dari semua masalah yang kita bahas itu, akar masalahnya tuh kembali kepada korupsi. Korupsi? Ya, kenapa banyak narkoba, kenapa banyak judi online, kenapa banyak prostitusi online, kenapa banyak kejahatan yang hukum yang sulit ditegakkan karena korupsi. Dan contoh-contohnya itu udah di depan mata kita, Mas Budi. Tapi judul kan nggak diapa-apain juga kan? Iya, itu dia. Kenapa? Kan pertanyaannya ya, kenapa? bahwa ya kita harus mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang paling bermasalah bagi bangsa ini. Kalau saya sendiri tetap mengatakan bahwa masalah korupsi itu adalah masalah yang harus di-address oleh semua pihak, termasuk para purnawirawan yang tentu sudah khawatir soal itu. Saya ingat kita punya, tadi dikatakan bahwa kita harus mengikuti prosedur. Nah, prosedur itu kan juga bisa ada korupsi, diantaranya Hakim MK kita juga banyak yang masuk penjara. Kita masih ingat ada Akil Mokhtar, lalu ada Patrialis. Artinya ketika kita menggantungkan harapan kepada sesuatu yang belum bersih, maka seperti kita menggantungkan harapan pada asap. Karena gini, waktu pertama kali didirikan KPK itu adalah untuk memberesi 3 lembaga judisial. Nah, itu kita kembali kepada masalah yang mendasar yang menyangkut rakyat banyak.
banyak sekali yang mengalami ketidakadilan, masih banyak yang juga menjadi korban dari penegakan hukum. Nah itu yang menurut saya tetap akar masalahnya adalah korupsi. Jadi perampasan aset para koruptor itu adalah keniscayaan. Baik, Bung Andreas. Jadi PDIP ini kan sekarang anak manis nih ya. Artinya kan tenang gitu. Sebetulnya apa saran Anda kepada pemerintah Pak Prabowo Gibran ini sekarang ini di tengah banyak isu itu? Ya, saya inilah di pertanyaan awal tadi soal apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Tadi saya sampaikan ke Pak Samsul, saya bilang para purnawirawan ketika itu kemarin itu merumuskan terlalu banyak poin gitu. Dan terlalu banyak poin, 8. Tapi saya melihat kalau dari akar di situ, akar dari apa yang dirumus, karena saya menghargai apa yang disampaikan oleh aspirasi ekspresi yang disampaikan oleh para purnawirawan. Saya melihat satu hal persoalan dan itu merepresentasikan apa yang kita hadapi di sekarang, yaitu trust, kepercayaan. Percayaan. Jadi ada kecenderungan kita saling tidak percaya sekarang. Ya rakyat antara rakyat dan nah ini berbahaya. Saya kemarin dengan teman-teman di luar gitu ya, dari luar yang mereka bicara tentang kita, satu hal yang mereka ragu dan mereka tidak percaya, apakah sistem hukum kalian itu bisa menjamin kami nyaman untuk berinvestasi, bekerja di Indonesia gitu. Itu ini Prof. Jadi saya kira mengembalikan itu dan mencari akar persoalan dari trust itu, saya kira itu yang seharusnya kita lakukan. Baik. Mungkin ada di sekitar itu tadi yang ini disampaikan oleh para purnawirawan tadi gitu. Nah mungkin itu, tapi perumusannya mungkin terlalu banyak. Baik Pak Samsul Jalal, saran apa dari Forum Purna terhadap pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini? Tadi apa yang sebagai Bu Irma itu kan korupsi ya. Korupsi? Itu kan korupsi, wah bukan main. Dan terus terang aja, kita harus lihat partai politik. Partai politik itu kalau nggak harus, pokoknya dihilangkan sekali nggak mungkin dikecilkan. Nah, mungkin 2 partai, 3 partai gitu kan, waktu sama Pak Harto itu. Kenapa? Siapa? Anda mau jadi apa? Wali kota? Lewat partai? Anggota DPR ada ini nggak? Semuanya bayar, nggak ada yang pre. Dan itu untuk jadi wali kota berapa? Untuk jadi bupati berapa? Untuk jadi presiden apalagi? Makanya Prabowo nggak ada duit, dibayar Jokowi. Saya bayar. Kan Jokowi termasuk orang terkaya sekarang kan itu. Jadi makanya kembali bang, korupsi itu harus nih. Maka partai politik harus diperkecil lah. Kalau nggak mau dihapus semuanya diperkecil lah. Jangan sebanyak ini. Sekarang berapa puluh partai politik gitu. Itu menyebabkan korupsi juga. Mau jadi apa semua harus bayar. Baik Pak Samsul Jalal, makasih telah bergabung satu meja di forum. Bang Andreas, Mbak Irma, Prof Burhan dan Prof Satya Arinanto. Pasangan Prabowo Gibran sah secara hukum. Pilpres telah usai, keputusan MK sudah ditetapkan. Tapi gerakan sebagian purnawirawan TNI yang meminta MPR mengganti wakil presiden bukan hanya soal ketidakpuasan, bukan hanya soal pergantian pemain. Ini adalah sinyal tentang kegelisahan, kegundahan, keresahan terhadap nasib negeri. Kita harus membaca ini lebih dalam, bukan semata soal individu, tetapi soal harapan pada kualitas kepemimpinan nasional. Gerakan ini bisa mengguncang stabilitas jika dikelola dengan pikiran panas, tapi bisa menjadi vitamin demokrasi jika dibaca sebagai pengingat bahwa dalam negara demokrasi mandat rakyat harus dijaga dengan kehormatan, bukan sekedar prosedur demokrasi yang sehat, bukan hanya menghitung suara, tetapi juga mendengar suara yang resah.